Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat kauniyah dimanapun Anda berada, orang cerdik akan berusaha merubah kerugian menjadi sebuah keuntungan, sedangkan orang yang bodoh akan membuat suatu musibah menjadi bertumpuk dan berlipat ganda. Ketika Rasulullah SAW diusir dari kota Mekah, beliau memutuskan untuk menetap di Madinah dan kemudian berhasil membangun Madinah menjadi sebuah negara yang sangat akrab di telinga dan mata sejarah. Ahmad bin Hanbal, ia pernah dipenjara dan dihukum dera, tetapi karenanya pula ia kemudian menjadi seorang imam salah satu mazhab yang sangat terkenal. Ibnu Taimiyah pernah dipenjara, tetapi justru di penjara itulah ia banyak melahirkan karya-karyanya. As-Sagharshi pernah dikurung di dasar sumur selama bertahun-tahun, tetapi di tempat itulah ia berhasil mengarang buku sebanyak 20 jilid. Ketika Ibnul Athir dipecat dari jabatannya, ia berhasil menyelesaikan karya besarnya yang berjudul Jami'ul Usul dan An-Nahiyah, salah satu buku paling terkenal dalam hadis. Demikian halnya dengan Ibnul Jauziyah, ia pernah diasingkan dari Baghdad dan karena itu ia menguasai qira'atus sab'ah. Malik bin Ar-Ra'ib adalah penderita suatu penyakit yang mematikan, namun ia mampu melahirkan syair-syair yang sangat indah dan tak kalah dengan karya-karya para penyair besar zaman Abbasiyah. Lalu ketika semua anak Abi Zu'aib Al-Hudhali mati meninggalkannya seorang diri, ia justru mampu menciptakan nyanyian-nyanyian puitis yang mampu membekam mulut zaman, membuat setiap pendengarnya tersihir, memaksa sejarah untuk selalu bertepuk tangan saat mendengarnya. Begitulah ketika tertimpa suatu musibah, kita harus melihat sisi yang paling terang dari suatu masalah. Ketika seseorang memberi kita segelas air lemon, Anda perlu menambahnya sesendok gula ke dalamnya agar ia terasa manis. Ketika mendapatkan hadiah seekor ular dari seseorang, ambil saja kulitnya yang mahal dan tinggalkan bagian tubuhnya yang lain. Ketika disengat kalajengking, ketahuilah bahwa sengatan itu sebenarnya memberikan kekebalan pada tubuh kita dari bahaya bisanya ular. Kendalikan diri kita dalam berbagai kesulitan yang kita hadapi. Dengan begitu, kita akan dapat mempersembahkan bunga mawar dan melati yang harum kepada kita semua. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Quran Surat Al-Baqarah. Sebelum terjadi revolusi besar di Perancis, konon negara itu pernah memenjarakan dua sastrawan yang sangat terkenal. Salah seorang dari keduanya sangat optimistis dan yang seorang lagi sangat pesimistis bahwa revolusi dan perubahan akan segera terjadi. Setiap hari keduanya sama-sama melongokkan kepalanya melalui sela-sela jeruji penjara. Hanya saja sang sastrawan yang optimistis selalu memandang ke atas dan melihat bintang-bintang yang bergemerlap di langit yang indah. Dan karena itu ia selalu tersenyum cerah dan bahagia. Adapun sastrawan yang pesimistis, ia selalu melihat ke arah bawah dan hanya melihat tanah hitam di depan penjaranya dan kemudian menangis sedih terseduh-seduh. Begitulah sebaliknya. Ketika kita selalu melihat sisi lain dari suatu kesedihan itu, sebab belum tentu semua kesedihan pasti ada kebaikan, ada secercah harapan
dan ada sesuatu jalan keluar serta pahala yang akan kita dapatkan jikalau kita menjadikan sebuah masalah itu sebagai nikmat. Dikalau kita jadikan lemon itu minuman manis. Demikianlah sahabat-sahabat kauniyah, nasihat pagi ini, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.